Sahabat frekuensi catur dunia, kita saksikan pertandingan brutal, taktikal yang sangat sadis. Mikel Tal versus Paul Keres, Tali Nueres, 1973. Bagaimana kita bisa mengambil ilmunya? Saya akan melakukan analisis dengan mudah. Konsentrasi tinggi. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe, nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Yuk teman-teman, belajar. Mikel Tal putih, langkah pion E4. Paul Keres pion E5. Kuda ditempatkan ke F3. Hitam langsung penempatan kuda ke C6. Penempatan gajah ke B5. Di sini pembukaan Ruy Lopez terjadi. Ruy Lopez itu pembukaan Spanyol. Pion A6 dimainkan, Morphy defense. Gajah ditarik mundur ke A4, menjaga diagonal, tetap mengepin posisi Raja Hitam. Pion D6 dimainkan, berpeluang. Gajah petak putihnya mengontrol diagonal. Roka di sayap Raja, Mikel Tal. Paul Keres, penempatan gajah ke D7. Pion C3 dimainkan, berharap pion D4 untuk ke depan, ataupun pelarian gajahnya nanti bisa ke C2. Kuda ke E7. Pion D4 dimainkan, mengajak pertukaran di pion center. Diabaikan saja, kuda ditempatkan ke G6. Benteng ditempatkan ke E1, mengepin raja. Gajah ke E7, persiapan roka di sayap raja. Penempatan kuda oleh putih ditempatkan ke D2, hitam pion H6 menjaga kotak G5. Di sini kuda manuver ke F1 bertujuan ke G3 atau ke E3. Permainan berlanjut. Paul Keres penempatan gajah mengajak pertukaran. Mikel Tal menolak. Jika terjadi ditempatkan ke E3, tapi kita berandai. Apabila putih pukul gajah dengan gajah, disambut dengan pion, jelas hitam unggul. Kenapa unggul? Lihat aja. Posisi jalur H sudah dikuasai oleh benteng hitam. Walaupun pion bertumpuk di jalur G, tidak masalah. Nantinya akan mensupport menteri, bisa ditempatkan ke H4 setelah pion G4. Lihat dengan jelas ucapan yang saya katakan. Ada kolom untuk huruf dan ada kolom untuk angka. Gajah ditempatkan, lalu Paul Keres memukulnya. Disambut dengan kuda. Perhatikan kuda yang dimiliki oleh Mikel Tal, sangat aktif. Sepasang kuda. Hitam, roka di sayap raja. Mikel Tal menarik gajahnya, seperti yang saya katakan. Akan menempatkan ke C2, sudah dipersiapkan dari awal. Hitam, penempatan benteng ke jalur E. Putih, menteri ke D2, membuat bentengnya saling menjaga. Hitam, benteng ke C8. Dan putih, pion G3. Jelas, membuka ruang untuk rajanya ataupun kuda nantinya ke G2. Hitam, penempatan menteri ke F6, mengancam kuda. Di sini, Mikel Tal mulai tidak memakai akalnya teman-teman, seolah-olah blunder. Apa yang terjadi? Penempatan kuda luar biasa, penempatan ke D5, membiarkan kudanya dimakan oleh menteri. Tetapi kita berandai, mungkin langkah terbaik yang sering kalian mainkan, menjaga kuda, mengantisipasi. Tetapi ini Mikel Tal, pesulap dari Riga. Beda akalnya dengan kita teman-teman, langsung kuda ditempatkan ke D5, mengancam menteri. Gak banyak cerita, Paul Keres langsung pukul kuda dengan menteri. Ya, penempatan gajah, mau kemana? Menteri berlari. Ini jebakan yang dilakukan oleh Mikel Tal, tetapi Paul Keres sudah mempunyai obatnya. Apa obatnya? Penempatan kuda ke H4. Dan Mikel Tal memukulnya dengan pion. Karena apa? Jika kalian bermain, mungkin kalian langsung agresif memukul menteri, berharap bisa menang ke depan. Tetapi itu salah. Saya akan jalankan. Ini yang ada dalam benak kalian. Pukul menteri dengan gajah, langsung dipukul kuda, nggak kalian pikirkan. Posisi menteri kalian akan dipukul kembali. Maka dari itu, berpikirlah seperti Mikel Tal, teman-teman. Di sini Mikel Tal memainkan akalnya, memukul kuda dengan pion, tidak terjebak. Lalu menteri menyelamatkan diri ke H3. Permainan berlanjut. Apa yang dilakukan oleh Mikel Tal? Lagi-lagi, dia melakukan akal yang sangat lincah, teman-teman. Apa itu? Penempatan kuda, tempo skak. Makan aja, mungkin kalian berpikir seperti itu. Hancur kalian teman-teman.
Ini hitam langsung menggeser rajanya ke H8. Kita jalankan seperti pemikiran kalian, pukul saja. Kalian nggak mikirkan resikonya. Inilah yang terjadi jika kalian pukul dengan pion. Hitam akan mendapatkan remis. Mikhail Tal menginginkan remis. Karena apa jika dilanjutkan dengan kondisi seperti ini? Putih pukul pion dengan menteri. Ada ancaman nantinya benteng jika ditempatkan ke E3, nanti ditempatkan juga ke G3. Ini main catur 3 langkah ke depan sudah dipikirkan teman-teman. Jangan asal pukul saja. Langkah terbaik hitam mungkin pukul pion dengan pion menjaga kotak di E3. Raja bergeser agar benteng berada di G1, mengancam raja. Tetapi ada kuda ke E5. Ini seperti yang saya katakan, tempo skak ditutup dengan gajah. Kalau nggak rajanya meninggoy. Mengancam menteri, harus ambil skak. Langkah berulang sampai maghrib. Maka akan remis. Diulang-ulang terus. Itu makanya Mikhail Tal merancangkan untuk remis, tapi Polkeres tidak menjalankan seperti pemikiran kita, langsung main hantam saja kuda. Dia tidak mau teman-teman. Raja bergeser ke H8. Apa selanjutnya? Mikhail Tal, rencana apa? Ya, melakukan pertukaran kualitas perwira, mukul benteng memukul kuda. Kalian simak ya, sahabat frekuensi catur dunia. Pion dimainkan ke H5. Berharap karena sudah dijaga oleh gajah. Yang tadinya pion itu gratis bisa dipukul oleh menteri. Dimainkan ke depan. Hitam menempatkan gajah ke G4. Tujuannya ke F3, nanti menteri ke G2, raja putih tergencet. Tapi Mikhail Tal langsung menempatkan menteri ke E3 mengajak pertukaran. Coba kita berandai. Langkah terbaik rekomendasi dari komputer error. Pion ke F4. Pion pukul pion. Lalu putih mengajak pertukaran karena gajahnya sudah diserang 2 kali. Wajib dimakan oleh menteri hitam. Setelah raja pukul menteri, gajah pukul gajah. Benteng pukul benteng. Putih menang kualitas perwira. Jangan pernah kalian beranggap hitam bisa menang. Di sini hitam hanya, jika dilanjut pun hitam hanya memikirkan untuk remis. Maka dari itu, Mikhail Tal penempatan menteri. Hitam menolaknya, langsung memukul pion. Tapi coba kita jalankan seperti pemikiran kalian, pukul saja menterinya. Main pukul-pukul saja, nggak memikirkan seperti ini jadinya. Tetap saja seperti yang tadi. Putih menang kualitas. Pelajari teman-teman. Di sini hitam, Polkeres memukul pion, tidak mau memakan menteri. Mikhail Tal menggeser rajanya ke H1, persiapan benteng ke G1. Gajah pukul gajah, benteng pukul gajah. Penempatan menteri ke H4. Menteri ke F3, mengancam pion. Pion langsung dilindungi oleh raja. Penempatan ke G8. Benteng ke E3. Nantinya bisa ditujukan ke G3. Perhatikan, benteng nantinya bisa ditujukan ke G3 dan di sini melindungi pion yang ada di E4. Kita berandai. Kenapa tidak seperti tujuan awal ke G1? Hancur dia teman-teman. Pion pukul pion. Maka pion yang ada di E4 dipukul oleh benteng. Kondisi posisional hitam unggul. Maka dari itu, Mikhail Tal mengetahui ini dengan mudah. Penempatan benteng ke E3 dan benteng yang satu lagi nanti yang ada di D1 mungkin bisa ke G1. Yang jelas benteng yang ada di E3 sudah melindungi pion yang ada di E4. Polkeres menyambut penempatan benteng ke jalur F. Menteri mengajak pertukaran. Selalu tidak mau, hitam menolak. Pion dimainkan, mengajak pertukaran. Disambut oleh pion, dipukul oleh menteri. Langkah taktikal brutal sangat berbahaya yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Kita perhatikan. Ayo sahabat, siapkan konsentrasi tinggi. Benteng ditempatkan ke G1. Tujuannya jelas, sudah mengepin raja menghindari pinan. Mikhail Tal benteng ke G4. Apa tujuannya? Jelas teman-teman. Membackup pion yang ada di E4. Nanti benteng yang ada di E3 bisa ditempatkan ke G3. Hitam, kuda ke D8, tujuannya jelas ke E6, tujuannya jelas ke E6. Karena apa? Pion E5, pion D5. Cuman kalian berpikir, kenapa tidak tujuannya langsung ke E6? Menderita rajanya teman-teman. Langsung menteri ke E4. Ditutup dengan pion, mungkin kalian berpikir seperti ini. Langsung saja, menteri pukul pion. Pion yang ada di A dan di B akan gundul.
Maka dari itu kuda tidak ditempatkan ke E6, tetapi polkeres. Pion D5, mengabaikan pertukaran pion. Benteng ditempatkan ke H3. Bagaimana hitam merespon? Menteri ditempatkan ke F8 menjaga pion yang ada di G7, tetapi kita berandai coba. Mungkin ada dari sahabat yang berpikir, kenapa tidak kuda mengancam menteri? Menderita rajanya teman-teman jika ini dimainkan. Karena apa? Pukul saja pionnya dengan benteng. Tempo skak, dua pilihan. Raja pukul benteng. Meninggoy teman-teman. Mau kemana rajanya lari? Tegencet, menteri ke H8. Satu langkah lagi, pakai kuda gimana? Pukul, coba berani. Sama aja, menteri pukul pion. Raja mundur, tegencet. Ambil ilmunya teman-teman, sahabat frekuensi catur dunia. Maka dari situ, hitam tidak menaikkan kuda, tetapi menurunkan menteri menjaga pion yang ada di G7. Benteng bergeser ke jalur F. Mau kemana raja? Ke H8. Langsung Mikhail menteri ke F5. Polkeres menteri ke E7. Berikutnya, pion B4. Langkah tempo, karena apa? Hitam perwiranya sudah beku teman-teman. Mencoba benteng ke jalur F. Putih menteri ke H5. Kuda ke E6. Bom disediakan oleh Mikhail. Yap, penempatan benteng ke F6. Raja melindungi pion. Karena apa? Mungkin pemikiran kalian pukul saja pakai pion, main pukul-pukul saja teman. Mati rajanya. Maka dari itu hitam tidak pukul benteng. Langkah raja melindungi pionnya. Putih langsung bergeser menteri tempo skak, raja mundur. Tetapi mungkin coba sebentar dulu, seperti pemikiran kalian, pukul saja bentengnya ataupun tutup. Ini kita jalankan, kita tutup. Langsung dibendol sama benteng, dipukul sama pion. Menteri pukul pion, tempo skak, raja mundur ke H8. Skak kembali, pukul pion. Mau kemana? Ke G8. Benteng pukul kuda, unggul putih. 100% putih menang. Ada pion unggul, pion E, pion H ke depan untuk promosi menjadi monster. Ini dilihat jelas oleh Paul Keres. Dengan kondisi seperti ini, tempo skak, raja diturunkan ke H8. Ini partai aslinya. Mikhail langsung benteng ke H4, selalu mengepin. Hitam menghindari pinan. Tapi sebelum itu terjadi, coba kita jalankan lagi seperti pemikiran kalian. Pukul saja bentengnya, tidak raja ke G8. Coba pukul teman-teman. Itu kita pukul. Putih pukul pion, mau kemana rajanya? Tegencet. Makanya pikirkan dulu teman-teman, dengan kondisi seperti ini, Polkeres tidak pukul benteng, melainkan menggeserkan rajanya ke G8. Menteri ke G4, selalu mengepin posisi raja. Langkah luar biasa Mikhail. Pion yang ada di H6 sudah gemetaran. Kuda ditempatkan ke G5. Apa maksud tujuan Polkeres? Mikhail langsung melancarkan aksinya, pukul pion. Dan di sini Polkeres menempatkan kuda ke E4. Loh, kenapa tidak pukul benteng? Itu pemikiran kalian, kita jalankan. Pukul benteng ada di F6. Maka dengan kondisi seperti ini, pukul pion dengan benteng. Kudanya bendol teman-teman. Benteng membuka ruang bagi raja. Menteri pukul kuda, raja bergeser. Selanjutnya pion H dimainkan. Jelas akan promosi ke depan. Putih menang 100%. Coba pukul pion yang benteng ada di H6. Pukul teman-teman. Pion H4 dimainkan, mengancam kuda. Kuda pasti tumbang. Benteng tetap membuka ruang bagi rajanya. Menggeser ke D8. Pukul kuda dengan pion. Pion dengan pion. Menteri pukul pion. Raja bergeser ke F8. Pion maju. Dan pion yang ada di F7, perhatikan. Pion yang ada di F7 sudah tergencet. Menteri akan ditempatkan ke G6 nantinya. Maka dari itu, Polkeres penempatan kuda ke E4.
Selanjutnya Mikhail menteri ke H5. Ada ancaman benteng ke H8. Tidak mau, harus dipukul. Setelah dipukul, benteng pukul pion. Kita menyerah. Karena apa? Menteri mencoba menyelamatkan rajanya. Percuma, sia-sia, gak ada gunanya teman-teman. Benteng ke H8, raja naik. Menteri langsung ke H7. Selesai. Gundul Raja Hitam. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Analisis sesederhana mungkin sudah saya lakukan. Pakai akal. Subscribe, nyalakan loncengnya.